Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Samsinar, SPDSE MSI AK selaku dosen pengampu mata kuliah seminar akuntansi. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Aziz MSI selaku dosen pembimbing satu saya. Yang terhormat Ibu Nur Afia SE AK MSI selaku dosen pembimbing dua saya. Dan yang terhormat teman-teman sekalian yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Fadil Hidayat dengan NIM 19921400021. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah atau Dana BOS di MTS Al-Ma'arif Taniti Amula. Next. Baik, langsung saja ke bab pertama pendahuluan. Jadi, adapun yang melatar belakangi masalah dalam penelitian ini yaitu di mana pencapaian pendidikan suatu bangsa dapat diukur dengan membandingkan tujuan pendidikannya dengan pelaksanaannya. Nah, dalam mencapai tujuan pendidikan suatu bangsa, peran negara dalam menyediakan fasilitas pendidikan itu tidak dapat diabaikan. Nah, salah satu faktor penting dalam mencapai tujuan pendidikan ialah dengan biaya pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama atas nama pemerintah menawarkan dana bantuan operasional atau dana BOS kepada sekolah yang terdaftar. Bantuan operasional sekolah adalah jenis pembiayaan pendidikan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Seluruh sekolah SD atau MI, SMP atau MTS, dan SMA atau MA mendapat bantuan dari pemerintah pusat melalui dana BOS. Program BOS bertujuan untuk membantu sekolah menjalankan sekolahnya dan memudahkan masyarakat secara keseluruhan untuk membiayai pendidikan sehingga dapat memperoleh layanan pendidikan dasar 9 tahun yang berkualitas. Kebijakan baru pengelolaan dana bantuan operasional juga dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Petunjuk teknis dari BOS mengiringi kebijakan dan dari Permendikbud nomor 8 tahun 2017 di mana melalui Permendikbud ini akan mendorong pengelolaan keuangan pendidikan yang lebih baik dengan menjadikan belanja pendidikan lebih transparan dan akuntabel yang akan meningkatkan kualitas belanja pendidikan. Nah, sekolah yang menganut transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dianggap dapat dipercaya oleh masyarakat. Sebaliknya, sekolah kehilangan kepercayaan masyarakat jika gagal menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangannya. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS di MTS Al-Ma'arif Taniti Amula. Next. Selanjutnya yaitu terkait masalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan transparansi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS di MTS Al-Ma'arif Taniti Amula Kabupaten Pulau Mandar. Yang kedua, bagaimana penerapan akuntabilitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di MTS Al-Ma'arif Taniti Amula Kabupaten Polewali Mandar. Next. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang pertama itu untuk mengetahui penerapan transparansi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di MTS Al-Ma'arif Tanita Mula Kabupaten Polewali Mandar. Yang kedua, untuk mengetahui penerapan akuntabilitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di MTS Al-Ma'arif Tanita Mula Kabupaten Polewali Mandar. Next, manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini ada dua. Yang pertama itu manfaat praktis, di mana manfaat ini ditujukan bagi pemerintah, bagi siswa dan orang tua, dan sekolah. Yang kedua itu manfaat teoritis, di mana manfaat ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya mengenai transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Next. Selanjutnya yaitu bab 2, kajian teori. Yang pertama, transparansi. Menurut Sri Minarti tahun 2011, halaman 224, transparansi dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Adapun indikator tercapainya transparansi yaitu setiap madrasah wajib menerbitkan dokumen transparansi informasi yang komprehensif sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan bantuan operasional sekolah tahun 2021. Selanjutnya yaitu tentang akuntabilitas. Menurut Jokorwamit Jojo tahun 2000, akuntabilitas yaitu kewajiban dari individu atau pejabat pemerintah yang dipercaya untuk mengelola sumber-sumber daya publik yang bersangkutan dengannya agar dapat menjawab berbagai hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Adapun indikator tercapainya akuntabilitas yaitu menurut petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional madrasah tahun 2021 yang dijadikan sebagai indikator penerapan akuntabilitas di antaranya pertama itu pembukuan dan yang kedua itu pelaporan.
Selanjutnya tentang dana bantuan operasional sekolah. Menurut Mulyono tahun 2010 halaman 189, bantuan operasional sekolah adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya non-operasional bagi sarana pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar, sebagaimana tertuang dalam PP nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Pendanaan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Next, penelitian terdahulu. Penelitian pertama itu dari San Equati tahun 2016, di mana hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS berhasil diterapkan di SMPN 03 Tangerang Selatan sesuai dengan petunjuk teknik dana BOS. Penelitian selanjutnya yaitu dari Umi Nurlailia tahun 2018, di mana hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa pedoman penggunaan dana BOS diikuti dan prinsip akuntabilitas dan transparansi telah diterapkan di SMPN 3 Malang. Dan penelitian selanjutnya yaitu dari Siti Radiah tahun 2021, di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa telah diterapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS di MA DDI Kanang. Next. Selanjutnya itu bab 3 tentang metodologi penelitian, di mana yang pertama dibahas itu tentang variabel dan desain penelitian. Nah, variabel dalam penelitian ini itu yang pertama itu transparansi selaku variabel X1 dan akuntabilitas selaku variabel X2, serta pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS di MTS Al-Ma'arif Tanita Mula itu sebagai variabel terikat atau variabel Y. Sedangkan untuk desain penelitian itu dapat dilihat seperti gambar yang ada di samping. Next. Selanjutnya itu tentang populasi dan sampel. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah Sekolah MTS Al-Ma'arif Taniti Abola, Kabupaten Polewali Mandar. Dan untuk sampel dalam penelitian ini yaitu laporan administrasi negara. Next. Selanjutnya itu tentang teknis pengumpulan dan analisis data. Untuk teknis pengumpulan data, ada 3 cara. Yang pertama itu observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga itu dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis data, yang pertama itu reduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang ketiga itu penarikan kesimpulan. Baik, cukup sekian apa yang saya bisa jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahi mustawal itiklas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya persilakan untuk peserta selanjutnya. Baik, selanjutnya saya atas nama Rahmi Anugrah dengan NIM 19921140019 akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Nrekang. Selanjutnya pada latar belakang bab 1 pendahuluan, yaitu pengelolaan keuangan daerah yang baik harus didasarkan pada 3 prinsip, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Hal ini dilakukan untuk menyempurnakan peraturan pemerintah lama yang mengatur perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengelolaan, serta akuntabilitas keuangan daerah. Bagi sebuah organisasi, baik swasta maupun pemerintah, anggaran memegang peranan terpenting. Membuat anggaran setiap rencana dan program organisasi menjadi tugas yang cukup sulit untuk merencanakan dan memastikan bahwa organisasi tersebut mengalokasikan sumber daya atau dana dengan baik. Dalam hal ini, belanja daerah ialah seluruh keluaran kas daerah maupun kewajiban yang dinyatakan berupa berkurangnya nilai kekayaan bersih pada periode anggaran tertentu yang mana didapatkan pembayarannya oleh pemerintah. Efektivitas dan efisiensi sangat penting dalam pengukuran atau perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan, serta terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya tercapai. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yang menyangkut bagaimana efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Nrekang, dan yang kedua bagaimana efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Nrekang. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Nrekang, dan untuk mengetahui efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Nrekang. Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini yakni dapat dijadikan sebagai sasaran yang diberikan bagi pemerintah daerah Kabupaten Nrekang, khususnya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah,
dalam mencapai target kinerja yang efektif dan efisien untuk kedepannya, serta dapat membantu Bapelitbangda Kabupaten NRK dalam menentukan atau merencanakan kebijakan untuk kedepannya. Adapun manfaat teoritisnya, yaitu hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam menganalisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Bapelitbangda Kabupaten NRK, serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan pihak-pihak yang akan melakukan penelitian ataupun judul penelitian yang sama di masa yang akan datang. Adapun tinjauan pustakanya, pertama, anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang yang dikemukakan oleh Indra Bastian pada tahun 2010. Kemudian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Prasetyo dan Nugraheni pada tahun 2020 menyatakan bahwa belanja daerah merupakan pembayaran yang tidak akan diperoleh kembali oleh pemerintah karena semua pengeluaran yang dilakukan bendaharawan umum hanya mengurangi saldo anggaran lebih dari periode tahun anggaran yang bersangkutan. Kemudian, efektivitas menurut Mardiasmo pada tahun 2017 mengemukakan bahwa efektivitas adalah capaian tujuan ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Sedangkan efisiensi menurut Mahmudi pada tahun 2019 mengemukakan bahwa efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input atau dengan istilah lain output per unit input. Kemudian penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Alda Amelinda pada tahun 2021 bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok pada tahun 2015 sampai 2019. Hasil penelitian disimpulkan bahwa tingkat efektivitas penyerapan anggaran belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok seluruhnya dikategorikan tidak efektif, dan untuk tingkat efisiensi pada tahun 2015 sampai 2019 seluruhnya dikategorikan efisien. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Naswandi pada tahun 2020 menyatakan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan tahun 2016 sampai 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efektivitas dengan presentasi rata-rata 89,11% dikategorikan cukup efektif dan rasio efisien dikategorikan cukup efisien. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh PAAT pada tahun 2019 bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Tomohon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas dari pelaksanaan anggaran belanja mengalami kenaikan dan penurunan persentase dengan kategori efektif menjadi cukup efektif. Sementara tingkat efisiensi mengalami fluktuasi, namun dari kenaikan dan penurunan tingkat efisiensi masih dikategorikan sangat efisien. Adapun kerangka konseptual pada penelitian ini dapat dilihat pada slide. Kemudian variabel dan desain penelitian. Variabel dalam penelitian ini yakni efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran sebagai variabel tunggal. Kemudian desain penelitian dapat dilihat pada slide. Adapun definisi operasional. Anggaran belanja daerah adalah suatu rencana pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah, baik berupa belanja langsung maupun belanja tidak langsung dalam periode anggaran yang bersangkutan untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab kepada masyarakatnya. Kemudian efektivitas adalah tingkat keberhasilan yang dicapai suatu organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kemudian efisiensi adalah tingkat keberhasilan suatu program berdasarkan perbandingan antara input yang digunakan dengan output yang diperoleh untuk mencapai hasil yang diinginkan. Adapun populasi dan sampel, populasi dalam penelitian ini menggunakan laporan realisasi anggaran APBD pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten NRK tahun 2018 sampai 2021. Kemudian sampel yang digunakan adalah laporan realisasi anggaran belanja laporan realisasi anggaran belanja Bapelitbangda Kabupaten NRK tahun anggaran 2018 sampai 2021. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan dokumentasi dan wawancara. Kemudian teknik analisis data yang digunakan menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif dengan rasio efektivitas dan rasio efisiensi.
Sekian hasil presentasi dari saya. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya untuk membawakan materinya. Baik, selanjutnya di sini, aduh, selanjutnya saya Hairunisa dengan NIM 19921421107. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Jenitalasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Adapun yang melatar belakangi proposal penelitian ini yaitu Jenitalasa adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Desa Jenitalasa juga merupakan salah satu desa yang menerima dana desa yang berasal dari APBN. Berdasarkan wawancara dengan keuangan desa di Jenitalasa, pada tahun 2021, Desa Jenitalasa menerima dana desa sebesar Rp2.641.631.378. Dana desa yang diterima pada tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dikarenakan setiap pembangunan yang disusun berdasarkan RKP tidak dapat dianggarkan untuk pekerjaan infrastruktur karena dana desa lebih banyak digunakan untuk penanggulangan COVID. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa masih rendah, sehingga perlu kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Besar kecilnya dana desa yang dialokasikan pada setiap desa tidak lepas dari pentingnya akuntabilitas yang diperlukan atas dana desa. Oleh karena itu, dana desa harus dipantau dan dievaluasi dengan baik. Selanjutnya, berikut adalah data sumber dana APB Desa Jenitalasa pada tahun 2021. Next. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban di Desa Jenitalasa. Selanjutnya. Salah satu prinsip governance pada penelitian ini yaitu akuntabilitas untuk menjadi tata pemerintahan yang lebih baik. Selanjutnya. Akuntabilitas yaitu setiap program dan kegiatan dari penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Next. Adapun sumber pendapatan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu yang pertama pendapatan asli desa, yang kedua dana desa bersumber dari APBN, yang ketiga bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, yang keempat alokasi dana desa, yang kelima bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. Selanjutnya. Adapun pengertian desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Adapun pengertian dana desa berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2014 bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD. Selanjutnya. Dana desa dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Selanjutnya. Adapun tujuan dana desa yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, yang kedua mengentaskan kemiskinan, yang ketiga memajukan perekonomian desa, yang keempat mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, yang kelima memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Asas-asas pengelolaan dana desa yaitu yang pertama, transparansi, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Yang kedua yaitu akuntabel, yaitu perwujudan dan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan.
dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Yang keempat yaitu prinsip tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Selanjutnya. Berikutnya yaitu pengelolaan dana desa meliputi perencanaan. Yang pertama, sekretaris desa menyusun Raperdes tentang APBD desa yang akan dibahas dan disepakati antar kepala desa dan BPD. Yang kedua yaitu APBD desa disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Yang ketiga, APBD desa dievaluasi oleh Bupati selama maksimal 20 hari kerja, dan kepala desa harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari. Yang keempat, prioritas penggunaan dana desa ditetapkan dalam musyawarah desa antar BPD, pemerintahan desa, dan unsur masyarakat. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Yang pertama, mengeluarkan dan menerima dilaksanakan melalui rekening kas desa atau sesuai ketetapan pemerintah dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah. Yang kedua, pemerintahan desa dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Yang ketiga, bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa dan besarannya dapat ditetapkan dengan peraturan bupati. Yang keempat, pengadaan barang dan atau jasa di desa diatur dengan pemerintahan bupati. Yang kelima, penggunaan biaya tak terduga harus dibuat rincian RAB dan disahkan kepala desa. Yang ketiga yaitu tahap penatausahaan, wajib dilaksanakan oleh bendahara desa, pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran. Yang ketiga, melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Yang keempat, mempertanggungjawabkan uang melalui laporan. Yang kelima yaitu laporan disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Yang keenam, menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Selanjutnya yaitu tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, yaitu kepala desa menyampaikan laporan kepada bupati melalui camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBD desa semester pertama dan semester akhir. Yang kedua, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan belanja, pembiayaan, di mana ditetapkan dengan peraturan desa. Next slide selanjutnya. Prioritas penggunaan dana desa difokuskan pada tahun 2020 sampai 2022, yaitu menanggulangi wabah penyakit COVID dan pemulihan ekonomi. Selanjutnya. Adapun prinsip prioritas penggunaan desa yang pertama yaitu kemanusiaan, keadilan, kebinekaan, keseimbangan alam, dan kebijakan strategis nasional. Berikut adalah kerangka konseptual penelitian ini. Next. Berikut adalah variabel penelitian ini dan desain penelitiannya. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode pendekatan kualitatif, yang disebut metode penelitian natural karena penelitiannya dapat dilakukan pada kondisi yang alamiah. Selanjutnya, yaitu fokus penelitian bagaimana menerapkan akuntabilitas pengelolaan dana desa dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban. Selanjutnya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan proposal ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Terus teknik penelitian analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarwinda, NIM 199-14-1035. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Next. Latar belakang, desa memiliki kekuasaan
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam segala aspek, baik dalam pelayanan atau kepentingan umum, regulasi atau peraturan umum maupun pemberdayaan masyarakat atau empowerment. Peranan pemerintah desa tentunya sangat diperlukan dalam segala aspek kehidupan masyarakat, dan perhatian pemerintah desa terhadap inovasi-inovasi baru serta sarana dan prasarana desa juga sangat diperlukan guna tercapainya pembangunan yang utuh. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat 2, dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten atau kota, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memudahkan administrasi dana desa. Dengan demikian, desa dapat menerapkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Selain itu, pemerintah desa yang baik harus dicapai dengan 3 pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Pengelolaan dana desa diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pengelolaan dana desa lainnya, karena mencakup berbagai metode pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Selanjutnya itu rumusan dan tujuan penelitian. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah dalam bentuk pernyataan, yakni bagaimana pengelolaan dana desa terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Betetangga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Apakah telah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 atau belum? B. Tujuan penelitian merujuk pada rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dana desa terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Betetangga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, apakah sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 atau tidak. C. Manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian yaitu yang pertama, manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide bagi pengembang pengelolaan dana desa dan masukan untuk mendukung pengelolaan keuangan desa di Desa Betetangga sesuai peraturan pemerintah. Yang kedua, manfaat teoris. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi para pengemban ilmu pengetahuan sebagai sumber referensi tambahan yang dapat memberikan informasi teoris dan empiris kepada pihak-pihak yang melakukan penelitian. Selanjutnya itu penelitian terdahulu. Penelitian Fanti Damar Feki AJ Masinambau Amrante Nopoko 2021. Temuan menunjukkan bahwa dana desa berdampak pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan drainase, juga pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan kemasyarakatan, seperti pemberian insentif kepada dosen, TK atau PAUD, pemberian permainan edukatif, posyandu, pemeriksaan kesehatan gratis. Selanjutnya, studi Putri Onto Feki Arumet Mauna THB Maramis 2019. Hasil studi menunjukkan bahwa sumber dana desa dapat digunakan untuk meningkatkan pembangunan desa melalui pembangunan infrastruktur dan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh desa, pemerintah dengan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian setiap desa di Kecamatan Talawan, wilayah Minahasa Utara. Objek penelitian dan tempat serta waktu penelitian berbeda dengan penelitian penulis. Kenyataan bahwa sama-sama mengutamakan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya itu pengelolaan keuangan desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan dan kewajiban desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa, adalah pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Selanjutnya itu metode penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif atau statistik. Teknik pengumpulan data, yaitu interview atau wawancara, pengamatan langsung atau observasi, dokumentasi atau pengambilan gambar. Selanjutnya sumber data. Sumber data yang digunakan adalah data primer. Data primer adalah informasi yang langsung diperoleh peneliti terkait dengan pengelolaan sumber daya desa untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya itu teknik analisis data. Dalam mempermudah pengamatan ini, maka dilakukan pengumpulan serta pengelolaan data-data dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan dalam sebuah penelitian kuantitatif.
Sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke peserta berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilisa dengan nomor induk mahasiswa 1992 Prodi Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya dengan judul Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Studi pada Desa Bondra, Kecamatan Mapili, Kabupaten Poliwali Mandar. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Pendahuluan. Bagian A, latar belakang. Desa merupakan satu kesatuan yang telah ada sejak lama dalam struktur pemerintahan Indonesia. Kelompok masyarakat, ikatan keluarga, dan keturunan. Desa tersebut disorotan pemerintah dalam perkembangannya. Keberhasilan dalam pemerintah mengelola keuangan harus memiliki kaitan yang erat dengan akuntabilitas dan transparansi. Proses akuntabilitas dan transparansi semestinya dilakukan dengan tata usaha kinerja yang baik. Maka dari itu, mengenai kriteria kinerja organisasi publik yang baik sangat dibutuhkan karena akuntabilitas. Dan selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di Desa Bondra, Kecamatan Mapili, Kabupaten Poliwali Mandar. Selanjutnya, tujuan penelitian untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di Desa Bondra, Kecamatan Mapili, Kabupaten Poliwali Mandar. Selanjutnya, manfaat penelitian, manfaat praktis untuk penelitian lebih lanjut, untuk pemerintah, untuk masyarakat desa, manfaat teoritis diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan terkait analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa, serta dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya. Slide selanjutnya. Tinjauan pustaka, akuntabilitas, transparansi, pengelolaan keuangan desa, dana desa. Slide selanjutnya. Penelitian terdahulu. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan desa di Desa Air Mandidi Bebe belum sepenuhnya dilaksanakan secara akuntabel. Hal ini terjadi karena pemerintah desa belum sepenuhnya terbuka kepada masyarakat. Penggunaan dana desa di beberapa bidang dana desa serta laporan pertanggungjawaban dana desa belum dipublikasikan pemerintah kepada masyarakat. Penelitian dilakukan oleh Mirdawan Herman tahun 2021 yang bertujuan untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Benteng, Kecamatan Malengke, Kabupaten Luwu Utara. Hasil penelitian ini adalah tahap pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Benteng, Kecamatan Malengke sudah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya, kerangka konseptualnya bisa dilihat pada gambar berikut. Variabel dan desain penelitian. Variabel penelitian, fokus penelitian ini adalah variabel akuntabilitas sebagai X1 dan transparansi, X2 pengelolaan dana desa di Desa di Bondra, Kecamatan Mapili di Kabupaten Poliwali Mandar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Desain penelitiannya bisa dilihat pada gambar berikut. Definisi operasional. Akuntabilitas menurut Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut. Ada proses perencanaan, proses pelaporan, proses penata usaha, proses pelaksanaan, dan proses pertanggungjawaban. Transparansi menurut Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Laporan
pelaksanaan APBD desa diberitahukan kepada masyarakat secara tertulis. Slide selanjutnya. Populasi dan sampel. Populasi yang termasuk dalam penelitian ini adalah perangkat desa, data keuangan desa, dan dokumen desa Bondra, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar. Sampel penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, tokoh masyarakat, dan data keuangan desa, dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data. Penelitian ini data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di Desa Bondra, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Pratiwi, NIM 19921421109. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Jakeng, Kecamatan Sopendiraja, Kabupaten Baru. Next. Bab 1 pendahuluan, latar belakang, transparansi dan akuntabilitas menjadi tuntutan yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan organisasi nirlaba menurut Latrini dan Widiani 2017. Keuangan desa merupakan hal yang paling penting dalam pemerintahan desa. Next. Yang kedua, rumusan masalah. Bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa di Desa Jakeng, Kecamatan Sopendiraja, Kabupaten Baru. Tujuannya untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Jakeng, Kecamatan Sopendiraja, Kabupaten Baru. Manfaatnya yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Next. Tinjauan pustaka, bab 2 tinjauan pustaka, transparansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Next. Penelitian terdahulu, penelitian Lelia Octavian dan Evi Susanti, analisis transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa Balam Jaya, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Berdasarkan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian oleh Anita dan Muhammad Rusman Ramli 2021, analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagai sarana good governance. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan desa-desa Tunggila dilakukan secara transparan dan akuntabel melalui proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan administrasi, laporan dan pertanggungjawaban. Penelitian oleh Muhammad Lutfi Isnillah, Amir Hasan, dan Yesi Mutia 2018, analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Bengkalis. Penelitian dilakukan di Kabupaten Bengkalis dengan jumlah 28 desa dengan menggunakan metode penelitian campuran. Next. Kerangka konseptual, transparansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat dilihat pada gambar berikut. Next. Bab 3, metode penelitian, variabel dan desain penelitian. Variabel penelitian, adapun yang menjadi variabel penelitian adalah variabel bebas independen, merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Dalam penelitian ini adalah transparansi disimbolkan X1 dan akuntabilitas disimbolkan X2. Variabel terikat atau dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini adalah pengelolaan keuangan desa disimbolkan sebagai variabel Y. Desain penelitian dapat dilihat pada gambar berikut. Next. Definisi operasional. Definisi operasional penelitian yaitu variabel serta gambar dari variabel yang diteliti berupa nama variabel, subvariabel, indikator variabel, ukuran variabel, dan skala pengukuran yang digunakan peneliti. Next. Populasi dan sampel. Adapun populasinya yaitu Desa Jakeng, Kecamatan Sopendiraja, Kabupaten Baru. Kriteria yang digunakan untuk memilih kriteria responden adalah aparatur, pejabat tim pengelolaan dana desa, dan masyarakat yang mengerti tentang pengelolaan desa. Sampelnya yaitu laporan RAPBD atau Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2019. Next. Teknik pengumpulan datanya ada 2, yaitu dokumentasi, wawancara, atau interview. Next.
Teknik analisis datanya yaitu analisis deskriptif. Next. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Asyifa Katrunada dengan nomor induk mahasiswa 19921421224 Prodi Akuntansi S1. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Instansi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat di Provinsi Sulawesi Barat. Next. Dan latar belakang dalam organisasi sektor publik, kinerja suatu instansi merupakan gambaran untuk mencapai tujuan atau sasaran instansi tersebut dan sebagai untuk penjabaran visi, misi, dan strategi serta mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melakukan kegiatannya sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kinerja dapat kita lihat dari pelaksanaan pembangunannya. Pelaksanaan pembangunan itu harus mengarah kepada penciptaan good governance atau yang biasa disebut dengan pembuat kebijakan yang baik. Pelaksanaan good governance menurut pemerintah yaitu untuk membentuk sistem birokrasi yang akuntabel dan transparan sehingga pemerintah bisa berhasil. Sangat diperlukan agar akuntabilitas dan transparansi lebih terbentuk dan terarah. Next. Rumusan masalah, yaitu bagaimana akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja di instansi pemerintah Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah, dan yang kedua yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh transparansi terhadap kinerja instansi pemerintah. Manfaat penelitian. Manfaat secara praktis yaitu untuk peneliti lebih lanjut, untuk pemerintah dan untuk masyarakat. Dan manfaat teoritisnya yaitu saya berharap penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan rujukan atau panduan dan sumbangsi pemerintah dalam penelitian selanjutnya dan terkhusus terhadap kinerja instansi pemerintah. Tinjauan pustaka yaitu yang pertama ada akuntabilitas, kedua transparansi, dan yang ketiga kinerja instansi pemerintah. Peneliti terdahulu yaitu oleh Nadia Garini pada tahun 2011 dengan judul Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara simultan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah dengan besar pengaruhnya 67,2%, sedangkan secara parsial transparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah dengan besar pengaruhnya yaitu 34,2% dan akuntabilitas sebesar 33,0%. Next. Penelitian yang dilakukan oleh Widya Marta pada tahun 2014 dengan judul Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kota Bandung. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara simultan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah dengan besar pengaruhnya 34,82%, sedangkan akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah dengan besar pengaruhnya yaitu 18,5% dan akuntabilitas sebesar 16,3%. Kerangka konseptual yaitu ada akuntabilitas dan transparansi mengarah ke kinerja instansi pemerintah.
Next. Variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari yang pertama yaitu ada variabel bebas atau independen dalam penelitian ini, yaitu akuntabilitas sebagai X1 dan transparansi sebagai X2. Yang kedua yaitu variabel terikat atau dependen dalam penelitian ini, yang termasuk dependen yaitu instansi pemerintah atau Y. Definisi operasional, yaitu akuntabilitas adalah kewajiban individu untuk meminta pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan menggunakan kegiatan yang dipercayakan kepada mereka untuk mengelola semua kegiatan dan sumber daya publik. Yang kedua itu transparansi adalah keterbukaan dan akuntabilitas universal yang menyediakan wadah partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Instansi pemerintah adalah semua lembaga pemerintah yang menjalankan fungsi administrasinya di lingkungan eksekutif, termasuk di tingkat pusat atau daerah, komisi, pengurus, dan penerimaan dana APBD atau APBN. Populasi dan sampel. Populasi dan penelitian ini itu dilakukan pada kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat dengan teknik sampel yaitu menggunakan teknik purposive yaitu dengan menggunakan kriteria khusus terhadap sampel yang akan diuji. Teknik pengumpulan datanya yaitu dengan observasi atau pengamatan dan mengisi kuesioner atau wawancara secara tertulis. Teknik analisis data yaitu yang pertama dengan uji asumsi klasik yang termasuk dalam uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastistas, dan uji linearitas. Yang kedua yaitu ada uji asumsi klasik yang termasuknya adalah analisis regresi linear berganda, koefisien determinasi, dan yang terakhir yaitu uji parsial. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.